Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa bismillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih walhamdulillahi rabbil alamin fa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat salabah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah kulluna bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan juga kemudahan kepada kita semuanya, agar kita bisa melaksanakan setiap kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan khususnya adalah pada kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia menyampaikan, tidaklah sebuah amalan dikatakan sempurna, bahkan dikatakan terputus jika tidak diawali dengan mengucapkan al-basmalah. Maka dari itu, demi dan agar kita mendapatkan rahmat dan juga keberkahan, beserta juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa bersua menggunakan media online ini di dalam pembelajaran Al-Lughatul Arabiyyatu Al-Ula atau bahasa Arab satu ini. Dan materi ini diajarkan di kampus tercinta kita, yaitu Institut Agama Islam Persis Bandung, dan merupakan salah satu materi yang wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa yang ada di kampus kita. Hal ini karena bahasa Arab memiliki tingkat urgenitas yang sangat tinggi. Intinya ini sangat-sangat penting sekali. Sebagai seorang muslim, kita mengimani dan mengamini bahwasannya Al-Quran bukan sekedar kita yakini sebagai kitab suci saja. Tetapi Al-Quran merupakan the way of life. Yang artinya Al-Quran itu merupakan manhajul hayah. Yang artinya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Maka ini sangat penting sekali. Karena apapun yang akan kita hadapi, entah di masa yang lalu, hari ini, dan yang di masa yang akan datang, pasti akan kembali lagi kepada pedoman hidup kita, yaitu adalah Al-Quran. Maka sudah sepantasnya, bahkan wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran ini ditulis, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Agar kita bisa menjalankan setiap syariat Islam ini dengan baik dan juga benar, maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Di dalam materi bahasa Arab satu ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang struktur susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Karena sebuah kalimat kita pahami di dalam bahasa Indonesia pasti terdiri dari satuan kata yang digabung dengan kata yang lain, akhirnya terhimpun menjadi satu kalimat. Nah, maka pada awal pembelajaran kegiatan belajar mengajar pada materi bahasa Arab satu ini, kita akan membahas secara eksplisit, secara komprehensif tentang taksimul kalimati, tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab, tentang pembagian nomina di dalam bahasa Arab, tentang pembagian morfem di dalam istilah lainnya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi al-kalimatu di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Kalimat di dalam bahasa Indonesia yaitu sebagaimana yang sudah maklum kita ketahui, tapi kalimah di dalam bahasa Arab artinya itu adalah kata. Nah, sekarang apa yang harus kita ketahui tentang kalimah ini? Yaitu yang pertama adalah pembagiannya. Yang kedua adalah definisi dari setiap pembagiannya beserta dengan contoh-contohnya. Kemudian juga kita harus mengetahui perbedaan setiap kata tersebut. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui ada berapa macam kata di dalam bahasa Arab itu. Taksimul kalimati au al kalimatu tanqasimu ila
salasin. Jadi kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Al-kalimatu tanqasimu ila salasatin, kepada 3 bagian. Al-awwal al-ismu, al-tsani al-fi'lu, al-tsalis al-harfu. Nah, kita akan pelajari apa yang maksud dengan ism, apa yang maksud dengan fi'al, apa yang maksud dengan haraf. Yang pertama adalah tentang al-ismu, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia dalam transliterasinya adalah ism. Ya, banyak dari kita yang membacanya isim, dan itu tidak benar. Karena ketika kita sebut isim, maka nanti akan memunculkan ambiguitas. Ada orang memahami isim itu bukan yang artinya adalah pembagian kata dalam bahasa Arab, tapi hal-hal yang lainnya berkaitan dengan mujarobat dan sebagainya. Jadi yang benar adalah ism. Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa definisi ism tersebut. Al-ismu huwa ma dalla ala ma'nan aw syai'in wa la yaqtarinu bizamanin. Jadi yang disebut dengan ism itu adalah yang pertama ma dalla ala ma'nan, kata yang menunjukkan kepada makna. Jadi kata tersebut memiliki arti dan juga maknanya. Dan yang kedua, ma dalla ala syai'in. Jadi yang disebut ism itu adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Kemudian yang ketiga itu wala yaqtarinu bizamanin, dan ini merupakan ciri dari ism, yang artinya ism tersebut ya, atau ism itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi ketika disebutkan kata tersebut yang itu adalah ism, salah satu indikatornya apa? Yaitu tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar yang disebut dengan ism itu adalah ma dalla ala makna, kata yang menunjukkan kepada arti dan makna, au syai'in, kata yang menunjukkan kepada sesuatu, wala yaqtarinu bizamanin, dan syaratnya tidak berkaitan dengan waktu. Yang selanjutnya adalah anwa'uhu, macam-macam dari ism tersebut. Ism itu secara garis besar dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ismu insanin, yang kedua ismu hayawanin, yang ketiga ismu nabatin, yang keempat ismu sifatin, yang kelima adalah ismu jamadin. Yang pertama ismu insan. Jadi setiap kata yang kita gunakan untuk memberikan nama atau kata tersebut digunakan untuk penamaan manusia. Contohnya seperti Ahmadu Aisyatu. Jadi ketika kita sebut Ahmadu atau Aisyatu, pasti kita akan diarahkan, pasti kita bisa akan menyimpulkan bahwasannya ini adalah kata yang menunjukkan untuk penamaan manusia. Dan yang kedua adalah ismu hayawanin, kata yang digunakan untuk penamaan hewan. Contohnya adalah asadun, yang artinya singa, wazagwatun artinya cicak. Jadi ketika kita sebut asadun, singa, pasti yang tersirat di dalam benak pikiran kita akan langsung menujunya kepada hewan dan bukan kepada manusia atau lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ismu nabatin, yang artinya adalah kata yang digunakan untuk penamaan tumbuhan, tanam-tanaman. Contohnya komhun, yang artinya adalah gandum, atau wardatun, yang artinya adalah bunga mawar. Seperti itu. Ya demikian sama ketika kita sebut komhun, gandum, nah maka yang tersirat di dalam benak pikiran kita dan pikiran yang kita ini akan tertuju langsung kepada nama atau penamaan untuk tumbuhan. Kemudian yang keempat ismu sifatin. Ya, kata yang digunakan untuk penamaan sifat atau kita sebut singkatnya adalah kata sifat. Contohnya sidkun, yang artinya jujur, hayaun, yang artinya malu. Jadi ketika kita sebutkan jujur, pasti semua dari kita, termasuk saya, Anda semuanya juga akan mengatakan ini adalah kata sifat, seperti itu.
Begitupun dengan malu, ya, rasa malu seperti itu. Nah, yang kelima, ismu jamad. Apa yang maksud dengan ismu jamad? Ismu jamad itu adalah selain yang empat ini. Jadi ismu jamad itu dia bukan ismu insan, dia bukan ismu hayawan, dia bukan ismu nabat, dan dia juga bukan juga ismu sifat. Contohnya adalah maktabun, yaitu meja. Nah sekarang ketika saya sebutkan maktabun, apakah itu masuk kategorinya ismu insan? La. Apakah itu masuknya ismu hayawan? La. Apakah itu masuk ismu nabat? La. Apakah itu merupakan kata sifat? Tidak juga. Yang artinya ketika kita mengetahui, kita menyebutkan ya satu kata dan itu masuk kategorinya ism dan dia tidak ada di dalam 4 kategori ini, maka kita sebut langsung sebagai ismu jamadin. Dan yang kedua contohnya adalah bahrun, yang artinya adalah lautan atau laut. Sama seperti itu, karena laut itu tidak masuk kategori ismu insan, ismu hayawan, ismu nabat, ismu sifat. Nah, mungkin banyak dari kita yang memahami, bahkan banyak di kitab-kitab terjemah dijelaskan bahwasannya ismu jamad itu disebut dengan kata benda. Nah, hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya yang benar itu ismu jamad ya dibaca ismu jamad saja, tanpa harus diartikan. Karena ketika kita artikan, seperti tadi kita sebut ismu jamad adalah kata benda, maka ketika kita sebut maktabun bisa masuk kategori itu. Karena sifatnya dari kata benda itu adalah satu, tidak bergerak. Yang kedua ya benda mati, seperti itu. Tapi ketika kita sebutkan bahrun, laut. Syamsun, matahari. Komarun, bulan. Nah, apakah itu bisa kita sebut sebagai kata benda? Tidak. Karena tidak memiliki sifat-sifat tadi itu. Nah, makanya sudah sepantasnya bagi kita yang lebih baik dan juga benarnya menyatakan bahwasannya bahrun dan maktabun dengan bijak kita katakan bahwasannya dia bukan kata benda melainkan dia adalah ismu jamad. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita harus mengetahui ciri-ciri dari ism tersebut, ya. Makanya di sini kita akan mempelajari tentang simatul ismi, ya, yang artinya adalah ciri-ciri ism. Itu ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah yaqbalu dukhulu al-alifu wal-lamu alaihi. Yang artinya kata tersebut dikatakan ism jika syaratnya yang pertama itu dia bisa dimasukkan atau dia bisa disandingkan dengan alif lam. Seperti itu. Contohnya adalah jidarun, yang artinya dinding atau tembok. Nah, maka ketika kita tambahkan al-alifu wal-lamu berubah menjadi al-jidaru dan artinya tidak ada yang berubah secara spesifik. Yang maknanya ini tidak merubah secara arti dan makna harfiahnya. Seperti itu. Jadi jidarun, tembok, al-jidaru tetap tembok juga. Nah, jadi jika ada kata yang bisa dimasukkan disandingkan dengan alif lam, ya, maka ini merupakan ciri dari al-ism. Maka kata tersebut disebut dengan ism. Yang kedua, yakbalu duhulu adatin aw harfin nidai alaihi. Ciri dari ism yang kedua adalah dia bisa dimasukkan atau dia bisa disandingkan dengan huruf an-nida yang disebut dengan huruf untuk memanggil. Jadi dalam bahasa Arab ada salah satu kaidah. Ketika kita ingin memanggil orang yang jauh jaraknya dari kita, maka kita harus memanggil orang tersebut namanya diawali dengan harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil dan hurufnya adalah ya. Maka ketika saya ingin memanggil seseorang, namanya adalah Ahmadu. Ahmad dan posisinya ada kurang lebih sekitar 15-20 meter dari saya. Saya memanggilnya dengan nada yang halus, pelan-pelan, tapi ternyata dia tidak mendengar. Maka ketika saya mau memanggilnya dan saya mulai agak meninggikan
suara saya, maka saya pun mengatakan, "Ya Ahmadu." Nah, akhirnya dia bisa melihat saya dan dia berpaling dari posisinya tadi. Nah, ini disebut dengan an-nida, ya, atau ada sebuah proses untuk memanggil, ya. Saya orang yang dipanggilnya Ahmad itu disebut dengan al-munada, ya. Nah, huruf ya yang pada disandingkan dengan kata Ahmad itu adalah harfun nida. Nah, Ahmad tersebut memiliki ciri-ciri bisa disandingkan dengan harfun nida ini. Berarti Ahmad masuk kategorinya adalah isem. Kemudian yang ketiga adalah yakbalu dukhulu harfil jarri alaihi. Yang ketiga dia bisa dimasukkan disandingkan dengan harful jar atau huruf jar. Huruf jar itu saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui, yaitu huruf yang digunakan untuk merubah tanda baca kata yang ada di depannya. Karena kita berbicara tentang isem, jadi kalau isem itu tanda bacanya tadi domah misalkan atau domatain, u dan un. Kemudian diawali dengan atau didahului oleh harful jar ini, atau dalam istilah lain adalah harful khafad, ya, yang artinya sama saja. Maka tanda bacanya akan berubah menjadi kasroh seperti itu. Seperti di dalam contoh jidarun al-jidaru. Nah, ketika awali didahului dengan harful jar, yaitu adalah di sini hurufnya adalah ala, ya, maka berubah. Yang tadinya jidarun al-jidaru menjadi alal jidari. Di sini menjadi kasroh. Nah, artinya jidar di sini dia masuk kategori isem karena dia memiliki salah satu cirinya, yaitu bisa disandingkan, didahului, dimasukkan huruf jar. Yang keempat adalah at-tanwin. Ciri dari ciri dari isem itu adalah tanwin. Artinya tanda bacanya itu yang ada di akhir hurufnya itu dia bunyinya an, in, un. Jadi bisa dibaca jidarun, jidaron, atau jidarin. Ya, maka kalau kita menemukan ada kata dalam bahasa Arab, dia bisa rubah tanda bacanya, maka kita bisa pastikan atau kita bisa sebut bahwasannya kata tersebut adalah merupakan dari isem. Kemudian yang selanjutnya al-idofah. Yang kelima al-idofah. Yang dimaksud dengan al-idofah itu adalah gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit ambigu, agak rancu, tapi akan saya coba memahamkan kepada teman-teman semuanya. Jadi ini disebut dengan idofah atau di dalamnya harus ada mudhof dan mudhof ilaih, yang artinya bukan hanya terdiri dari satu kata tapi menjadi dua kata. Ini disebut idofah, artinya disandingkan, dinisbatkan untuk kepemilikan. Jadi ketika kita menyebutkan satu kata, contoh di sini adalah jidarun, yang artinya tembok. Kan kita masih belum memahami, mengerti, ini tembok yang mana, tembok sebelah mana, tembok siapa, seperti itu. Nah, maka ketika kita rubah menjadi bentuk idofah, di dalamnya ada mudhof, kemudian ada mudhof ilaih. Contohnya seperti yang ada di slide ini adalah jidarul baiti. Nah, maka kita akan memahaminya ini menjadi idofah kepemilikan. Yang artinya tadi jidarun hanya tembok secara umum, ketika kita sebut jidarul baiti, maka berubah maknanya menjadi tembok rumah. Berarti yang dimaksud bukan tembok kelas, bukan tembok sekolah, tetapi tembok rumah, seperti itu. Dan idofah ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jidarun di sini, jidaru itu menjadi mudhof, al-baitinya menjadi mudhof ilaih, seperti itu. Insya Allah nanti secara garis besarnya, secara panjang lebarnya akan dipelajari di pertemuan yang selanjutnya. Nah, jadi ciri dari isem itu secara garis besar ada 5. Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang al-fi'lu
fi'lu. Pembagian kata yang kedua adalah al-fi'lu. Ma huwal fi'lu? Apa yang maksud dengan fi'al? Huwa ma dalla ala hadatsin. Setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Aw amalin. Setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah pekerjaan. Murtabitan bizzamani. Yang cirinya, syaratnya adalah harus berkaitan dengan waktu. Jadi secara garis besar, al-fi'al, fi'al itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian, sebuah pekerjaan, dan memiliki keterikatan yang kuat dan ketertarikan yang erat dengan waktu. Seperti itu. Atau singkatnya mungkin dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata kerja. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya anwa'uhu. Macam-macam dari fi'al. Secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi nanti secara khusus ya, itu pembagian fi'al itu sangat banyak sekali ya. Jadi jika dilihat dari asal katanya nanti ada fi'al sahih atau ada lagi fi'al mu'tal. Mohon maaf, dilihat dari apakah di dalamnya ada harful ilah atau tidak. Nah, itu jadi ada fi'il sahih dan ada juga fi'il mu'tal, seperti itu. Kalau dilihat dari asal katanya ya, dia nanti pembagiannya ada mujarrad dan mazid dan seterusnya. Yang artinya pembagian fi'al atau macam-macam fi'al itu banyak. Tapi secara garis besar, secara keumuman, kita mengetahui bahwasannya fi'al itu ada 3 karena berkaitan dengan syarat ini, murtabitan bizaman. Jadi bisa kita sebut pembagian atau macam-macam fi'al kata kerja ini jika ditinjau dari perspektif waktu, maka itu ada 3. Yang pertama adalah al-fi'lul madi. Ya, fi'lul madi itu huwa idza kana al-amalu, apabila sebuah pekerjaannya, awil hadatsu, kejadiannya, madian. Jadi sudah dilaksanakan pada waktu yang lampau. Contohnya adalah qara'a, yang artinya qara'a itu adalah telah membaca. Seseorang atau dia telah membaca. Dan cirinya dari fi'lul madi itu pasti tanda baca huruf terakhirnya itu adalah diakhiri dengan fathah, seperti itu. Kemudian yang kedua al-fi'lul mudhari'. Ya, yang disebut dengan fi'il mudhari' huwa idza kana al-amalu, jika kata kerja tersebut ya, pekerjaannya awil hadatsu atau kejadiannya hadiron, dilaksanakan di waktu sekarang. Artinya sedang dilaksanakan. Contohnya yakra'u. Yakra'u, dia atau seseorang itu sedang membaca. Dan yang ketiga fi'lul amri. Huwa idza kanal fi'lu, apabila kata kerja tersebut dalla ala talabi hudusil amali, menunjukkan kepada adanya permintaan untuk melakukan sebuah pekerjaan fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Singkatnya, fi'lul amri itu yang kita kenal dengan istilah lainnya adalah kata perintah. Jadi katanya diucapkan sekarang, pekerjaannya dilakukan di waktu yang akan datang. Nah, itu dalam bahasa Arab berkaitan dengan waktu, yang demikian disebut dengan fi'lul amri. Nah, syaratnya apa? Syaratnya di sini adalah at-tolab. Nah, jadi ada permintaan. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi permintaan untuk melakukan sebuah pekerjaan, akhirnya terjadilah sebuah kejadian minal a'la ilal adna. Biasanya itu dari orang yang memiliki kedudukan atau strata sosial yang tinggi pada orang-orang yang ada di bawahnya. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, pimpinan kepada pekerjanya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini jadi ada kata yang mensiratkan demikian, maka itu disebut fi'il amr. Al-misal contohnya adalah ikra. Nah, seperti itu. Ikra artinya bacalah. Dan cirinya
itu tanda bacanya biasanya diakhiri dengan sukun. Kalau fi'il mudhari tadi diakhirinya tanda bacanya biasanya dengan domah. Kalau fi'il madi itu biasanya diakhiri dengan fathah. Nah, baik, itu jadi al-fi'al ya, pembagian kata yang kedua di dalam bahasa Arab itu ada al-fi'al ya, dan definisi yang tadi sudah jelas, kemudian pembagiannya dia ada 3 seperti itu. Kemudian al-harfu. Al-harfu, pembagian kata yang ketiga. Pembagian kata yang ketiga itu adalah al-harfu. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya adalah huruf. Huwa malahul makna kamilan. Jadi yang disebut dengan harf atau huruf dalam bahasa Indonesia itu adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna. Illa ustu'mila, kecuali digunakan lirobti, untuk menghubungkan, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan preposisi. Ya, bainal asma'i wal af'ali, untuk menghubungkan antara ism dan fi'al, antara kata-kata yang tadi di dalamnya ada penamaan-penamaan dan juga dengan kata kerja, au baina ajza'il jumlah, atau yang menghubungkan antara unsur-unsur di dalam kalimat tersebut. Jadi artinya huruf ini kata yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara ism dengan fi'al, bisa jadi ism dengan ism atau fi'al dengan fi'al. Atau bisa jadi kebalikannya, fi'al dengan ism, seperti itu. Ya, singkatnya huruf ini dia tidak memiliki makna. Ya, dan juga tidak ada kaitannya dengan waktu, dan dia biasanya memiliki makna dengan syarat tadi. Jika dia posisinya itu sebagai kata hubung, dan itu pun jika dia bersama dengan kata yang lain, yaitu adalah ism dan fi'al. Secara garis besar, macam-macam dari ism itu ya ada 9 kategorinya. Yang pertama ada huruful jar, yang kedua ada huruful ataf, yang ketiga ada hurufun nasab, yang keempat ada huruful jazm, yang kelima ada al-hurufu an-nasikhah, yang keenam ada al-hurufu al-masdariyah, yang ketujuh ada hurufun nidai, yang kedelapan ada huruful jawabi, yang kesembilan ada harfa al-istifhami. Nah, baik, saya jelaskan secara tegas, lugas, dan bernas tentang macam-macam huruf ini. Yang pertama itu adalah huruful jar. Kita sering mendengar ya apa yang maksud dengan huruful jar. Salah satunya tadi di dalam ciri-ciri ism ya, dia adalah huruf yang digunakan untuk merubah ya tanda baca kata yang ada di depannya. Dan itu hurufnya ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ada alba, ya huruf ba ya, seperti di dalam awal surat Al-Fatihah, bismillah. Nah, awalnya kan ismullahi, karena diawali dengan huruf ba, bi ini ya. Ba yang di dalam bahasa Arab itu biasanya menggunakan kasrah, dia tanda bacanya jadi bi. Maka yang ismullah itu berubah jadi bismillahi, seperti itu. Kemudian ada al-kaf. Ya, kemudian ada al-lam, ada al-wawu, dan at-ta'u, seperti itu. Dan yang kedua huruful ataf, huruf yang digunakan untuk menyambungkan ya, satu kata dengan kata yang lainnya. Itu ada al-waw, ada al-fa, summa, wa'au, ada lagi wa'am, ada bal, ada la, hatta, dan yang terakhir adalah lakin, seperti itu. Kemudian yang ketiga hurufun nasab. Ya, hurufun nasab adalah huruf yang digunakan untuk merubah ya kata yang ada di depannya. Biasanya adalah kata kerja. Itu yang tadi tanda bacanya domah itu berubah menjadi fathah. Dan itu hurufnya ada an, lan, kai, dan idan. Yang keempat ada huruful jazm. Nah, ini sama huruf yang digunakan untuk berubah tanda baca yang ada di depannya. Dan ini biasanya masuk ke dalam
kategori untuk berubah fi'al atau kata kerja seperti itu. Ini tanda bacanya dari yang tadinya domah berubah menjadi sukun, dan ini hurufnya adalah lam, lamma, kemudian ada lamul amri, ya, kemudian ada la an-nahiyah. Kemudian yang kelima ada al-hurufu an-nasikhah. Yang artinya al-huruf an-nasikhah adalah huruf yang digunakan untuk berubah juga. Bukan sekedar tanda baca, tapi juga susunan struktur dalam sebuah kalimat. Dan ini biasanya nanti akan masuk ke dalam jumlah ismiyah yang di dalamnya ada mubtada dan khobar. Dan insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Contohnya di dalam mubtada dan khobar. Contohnya adalah al-kitabu jadidun. Nah ini al-kitabu jadidun, al-kitabu mubtada, jadidun khobar. Dan dua-duanya dalam keadaan marfu'un atau fi halati rafa. Tanda bacanya menggunakan domah, itu seperti itu. Tapi ketika kita masukkan ya huruf an-nasikhah ini, contohnya inna, maka berubah. Yang tadinya al-kitabu jadidun, kita masukkan inna di awalnya, maka berubah menjadi innal kitaba jadidun, seperti itu. Nah, artinya itu adalah huruf nasikhah. Dia ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, dan la'ala. Kemudian ada al-hurufu al-masdariyah, huruf yang digunakan untuk menentukan. Nanti ada masdar sharih yang asli atau masdar muawwal, seperti itu. Nanti insya Allah pembahasannya akan secara eksplisit dan komprehensif akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kemudian ada hurufun nida, tadi huruf yang digunakan untuk memanggil, dan itu bukan hanya huruf ya saja sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Ada ayya, ada hayya, ada wa'ai, ada al-hamzah, dan juga wa, seperti itu. Kemudian ada huruf jawab. Biasanya dalam kalimat yang di dalamnya ada jawab pasti ada syarat seperti itu. Nah, huruf ini digunakan untuk pertanyaan timbal balik. Entah itu hukum, sebuah hukum, ketika orang itu menuntut sebuah hak, maka dia harus melaksanakan kewajiban. Kurang lebih gambaran secara besarnya gitu. Tapi yang secara umum, kalau yang disebut dengan huruful jawab ini adalah huruf yang digunakan untuk menjawab. Jadi ketika ada orang bertanya, nah kita akan menjawabnya menggunakan apa? Menggunakan huruf ini. Contoh misalkan, apakah Anda sudah makan? Ya jawabannya iya atau tidak. Maka kita menjawabnya na'am. Seperti itu. Bisa juga ajal, ada bala, dan wala. Seperti itu. Kemudian yang 9 adalah harfa al-istifhami. Di sini harfa berbeda dengan huruf-huruf sebelumnya. Itu menggunakan jama, artinya dia terdiri dari 3 huruf lebih. Kalau di sini harfa menggunakan alif, aliful isnin, artinya huruf istifham itu hanya ada 2. Nah, dan itu adalah hamzah atau hal. Huruful istifham itu adalah huruf yang digunakan untuk menggali informasi, mengetahui pemahaman secara mendetail. Yang artinya tolabul fahmi, meminta pemahaman, meminta jawaban, meminta penjelasan, meminta gambaran, meminta contoh yang lebih gamblang lagi. Tetapi singkatnya dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya dengan kata tanya atau huruf yang digunakan untuk bertanya, seperti itu. Dan ternyata dalam bahasa Arab itu hurufnya hanya 2, hamzah, ya seperti di dalam surat Al-Maun, ara'aitalladzi yukadzibu bidin, hamzah a, nah di situ. Apakah kamu mengetahui? Nah itu. Kemudian ada hal, ya. Hal laka qalamun, apakah kamu memiliki pulpen? Seperti itu. Jadi selain huruf itu, 2 huruf itu, maka tidak disebut dengan harfal istifham. Seperti itu, teman-teman. Kaifa fahimtum? Insyaallah la'alakum minal fahimin wa la'alakum minan najihina fi akhdi al-istinbat min hadda tadris, insyaallah wa bimasyatihi. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Baik, an-natijah, kesimpulannya. Maka kesimpulannya dari materi kita kali ini adalah bahwasannya al-kalimah fil lughatil arabiyyah tanqasimu ila thalatha. Jadi kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ismu, ism, yang kedua adalah al-fi'lu, fi'al, yang ketiga adalah al-harfu, harf. Ya,
Dan di sini perbedaannya antara ism dengan fi'al dan haraf. Jadi kita bukan sekedar bisa menjelaskan definisinya, tapi secara garis besar kita harus bisa mengetahui apa perbedaan di antara ketiga kata-kata tersebut. Baik, yang pertama adalah al-ism. Ism itu ya lahu maknan. Jadi yang disebut ism itu dia memiliki makna wala yaktarinu bizamanin dan tidak berkaitan sedikit pun dengan waktu. Sedangkan fi'al lahu maknan. Ya. Dia kata yang memiliki makna wa yaktarinu bizamanin dan dia memiliki keterikatan dengan waktu atau dia malah diikat dengan keterangan waktu seperti itu. Kemudian haraf atau kita sebut dalam bahasa Indonesia huruf, laisa lahu maknan. Kata yang tidak memiliki makna. Wala yaktarinu bizamanin. Dan huruf itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Masya Allah, tabarakallah, wa tabarakarrahman, wa tabarakarrahim. Ini alhamdulillah materi kita pada kesempatan kali ini sudah tersampaikan insyaallah. Dan untuk evaluasi atau kita sebut assessment-nya atau dalam bahasa Arab nanti ada qismun ya litaujihi al-as'ilah ya atau kita sebut dengan ikhtibar atau imtihan ya, ada ujiannya. Insyaallah nanti akan saya share dalam bentuk Google Form sehingga kalian bisa mengetahui ya apa saja pertanyaan-pertanyaan dan silakan untuk dipilih jawaban yang benar di antara jawaban-jawaban yang telah tersedia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, astaghfikum, mohon maaf atas segala kekurangan dan aqulu jazila syukri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas atensinya dan juga atas musyarakatikum fi hadhil amaliyah. Amaliyah itu at-tadris wa ta'lim fi hadzal waqt insyaallah. Ya, terima kasih juga atas waktu antum yang sudah berkenan untuk mengikuti sesi kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pemahaman kepada kita, agar Allah juga menjaga ilmu kita, dan agar kelak ketika kita membutuhkan ilmu ini, khususnya ilmu yang telah kita pelajari ini pada kesempatan kali ini, Allah benar-benar membukakan pintu hidayahnya, pintu irsyad, pintu taufik, petunjuk sehingga kita bisa mengamalkannya dan ilmu kita menjadi ilmu yuntafa'u bihi yang pada akhirnya bukan hanya berguna untuk diri sendiri tetapi juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Faghfir lana dzunubana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa innaka ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan diakhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.